informasinya dulu ya. Seperti yang tadi udah kita mention di awal, Detikers, ngomongin juga soal kita sebagai pribadi tuh nggak boleh besar pasak daripada tiang. Nah, ini juga harusnya applied ya, teramplifikasi juga sama keuangan negara yang katanya kita lagi, cukup banyak nih punya, hutang juga, baik itu ke Bank Dunia atau ke negara lain dan segala macam. Nah, kali ini sebetulnya kita akan bahas sebenarnya gimana sih, ada nggak sih strategi yang dibikin sama pemerintah biar utang kita tuh nggak makin banyak dan akhirnya berpengaruh gitu sama kita sebagai warga negara Indonesia juga. Oleh karena itu, kita akan bahas soal negara dalam bayang-bayang hutang bersama dengan redaktur Detik Finance, Eduardo Simorangki. Silakan mau nyanyi lagu apa? Namaku Bento, Pakai punya piano real tapi. estate. Mobilku banyak, Harta tapi utang melimpah. juga. Kayak Indonesia, Iya iya iya. belanjanya banyak tapi utangnya juga gak kalah banyak. Iya bener sih, walaupun sebenarnya kalau secara, apa tuh, kita sebagai pribadi tuh ada 2 jenis hutang kan ya, Betul. hutang produktif sama konsumtif. Nanti kita Mhm. mau cari tahu sebenarnya, angka sampai 7 ribuan T ya kalau nggak salah ya hutangnya? Apa tuh yang tuh? Oh, utang Utang kita, kita, iya. itu tuh dipakai apa aja sih gitu dan sebenarnya, kayak gimana negara mengelola hutang-hutang itu gitu. Gila sih, pinter banget nih gua menjawab pertanyaan itu. Tapi I genuinely wanna know gitu ya. Before we got into the question, sebenarnya kita walk through dulu sama Detikers. Emang iya ya hutang Indonesia tuh banyak banget? Iya. Sebenarnya banyak tuh ada batasannya ya. Mhm. Kayak, kita tuh aturannya berapa sih sebenarnya boleh berutang gitu. Mhm. Kalau misalnya yang diatur sama undang-undang, di APBN kita itu bolehnya cuma, utang itu, batasnya 60% dari PDB, jumlah utang kita. Mmm. Terus kalau defisitnya, Mhm. karena biasanya menambal defisitnya lewat utang lagi juga. Mhm. Defisitnya itu 3% dari PDB. So Oh. anyway, bicara soal utang itu bolehnya berapa ya, itu ukurannya adalah 60% dari PDB kita, Mhm. segitulah jumlah utang yang boleh kita, miliki Miliki gitu. Tapi gitu. kalau nggak salah sekarang ini kita udah mau mendekati sebenarnya 60% dari PDB tahu utangnya. Oh, ini tuh 60% itu adalah, gabungan dari, hutang-hutang yang kita miliki. Karena kan tentunya Yes, kita nggak cuman ngutang sama satu pihak aja ya. betul. Ada yang memang hutangnya sama Bank Dunia, ada Mhm, yang misalnya, sama China karena kita punya iya. project bersama dengan China juga gitu, atau sama Arab kalau nggak salah kita juga punya deh ya? Ah, banyak deh pokoknya. Berarti itu tuh gabungan dari semua hutang-hutang yang kita punya juga gitu ya, Yes. dalam tujuan ya macam-macam, mau itu pembangunan negara Yap. misalnya dan lain-lain. Tapi besarannya hutang kita tuh belum menyentuh 60%, tapi Belum. exact-nya berapa banyak, Kak? Berapa ya? Mungkin lebih dari 40% kalau nggak salah. Gua lupa to be exact-nya berapa antara yang kan digabung tuh utang luar Mhm, negeri juga, utang domestik juga. iya. Tapi yang pasti angkanya tuh semakin membesar menuju ke batas 60% itu. That's Wah, why, ini jadi apa ya, sebenarnya warning juga buat kita bagaimana kita harus tetap menjaga jangan sampai batas ini terlewati gitu. Tapi mhm, dengan catatan, apa, keinginan-keinginan bangsa dan negara ini untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, itu bisa tetap teralokasikan gitu. Jadi nggak mhm semata-mata mhm cuma pengen, mhm. ya udah karena undang-undang mengamanatkan supaya, batasnya itu tidak lebih dari 60%, ya udah kita kurangin aja rasionya dengan cara misalnya Mmm, utangnya dikurangin, mhm dibayar, mhm. tapi belanja kita jadinya berkurang juga. Nah Iya itu iya. kan nggak bener juga tuh caranya begitu karena, eee, bisa saja pada akhirnya ketika belanja itu dikurangi APBN tidak berjalan sebagaimana fungsinya pada akhirnya gitu. Mhm mhm Karena mhm. kan, apa namanya, bicara soal utang ini juga akhirnya berpengaruh bagaimana
APBN menjalankan fungsinya nanti. Betul betul betul. Anyway, angka 7.000 atau 700 yang tadi gue sebutin itu Mhm. ternyata bukan jumlah hutang yang dimiliki, tapi justru adalah jumlah rencana hutang yang akan ditarik di tahun 2026 mendatang. Oke, itu Jadi 700-an, iya, 781 sekian-sekian betul. ya kan triliun yang memang akan, rencananya akan ditarik kembali atau mungkin Itu disampaikan pas kemarin yang pidato di gedung DPR. itu konteksnya gimana tuh, Kak? Jadi tiap hari lagi, tiap tahun tuh Mhm. pemerintah kan ngumumin bahwa tahun depan tuh kita bakal nambah utang berapa banyak, utang tuh bakal Oh, dipakai buat apa aja, tuh iya iya diumumin iya tuh iya. ketika mau menyusun APBN untuk di tahun selanjutnya Iya. gitu. Nah di era APBN 2026 sudah diumumkan kemarin juga bahwa pemerintah berencana menarik utang barunya sekitar segitu, 781,87 triliun. Oke. Nah memang utang ini biasanya dipakai buat apa sih? Biasanya sih Mhm. kita menarik utang untuk nambal utang juga. Jadi Oh gimana gitu. caranya supaya, defisit Mhm. batas defisit utang kita itu dan juga mungkin batas defisit APBN kita itu biar Iya. tetap sesuai sama aturan yang sudah ditetapkan sama konstitusi, Mhm. kita terpaksa harus nambah utang sekian gitu. Mhm Dan mhm sebenarnya itu mhm. nggak bagus. Oh gitu ya? Karena sebenarnya kan utang itu bagusnya supaya kita bisa tetap, utang itu bagusnya kan untuk sesuatu yang produktif. Walaupun Iya. memang utang yang dibayar ini Mhm. adalah untuk menambal utang atau dana sejumlah anggaran yang kita sudah pakai misalnya katakanlah untuk berinvestasi di dalam negeri gitu, untuk menciptakan lapangan Mhm. kerja dan segala macam. Betul. Cuma, ya ketika pada akhirnya dia makin ke sini utang tuh dipakai untuk nambal utang itu, jadinya, PR juga tuh kalau Mhm misalnya itu terus-terusan berlangsung dan mhm mhm. harus bisa semakin dikikis mestinya. Ini tuh istilahnya kalau, kita sehari-hari itu adalah gali lubang tutup lubang lah ya, Iya, kurang lebih seperti itu. Padahal sebenarnya juga yang kita tahu yang namanya hutang tuh ada bunganya ya kan, mhm, ada apa tuh, ada tenggat waktunya berapa lama betul, harus jatuh tempo. jatuh temponya juga, belum lagi juga, kadang-kadang bukan kadang-kadang, mostly kita juga berhutang kan nggak dalam rupiah ya, tapi dalam dolar, Iya, jadi ngikut 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 kurs yang kurs. ada juga gitu. Nah, termasuk juga satu, aku mau nyebutnya tidak wacana, tapi cita-cita, ya Mhm, kan, cita-cita Indonesia punya cita-cita target defisit 0% dalam APBN, yang disampaikan juga sama Pak Presiden juga dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan. ya, Nah ini tuh disampaikan kemarin juga ya, di di nota keuangan. nota keuangan kemarin dan sebenarnya realistis nggak sih gitu ya cita-cita ini? Karena sebenarnya kalau ngomongin soal utang kita yang lumayan banyak dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk juga rencana untuk ngambil utang lagi kayaknya, wah butuh strategi yang tokcer gitu. Betul, kalau bicara soal nggak mau defisit sebenarnya tahun depan juga bisa kita nggak mau defisit, dengan catatan belanjanya jadi dikurangi. Tapi Mmm, belanja dikurangi sekian ratus triliun katakanlah untuk bayar si defisit, mhm APBN itu, mhm rasanya banyak sekali yang harus dikorbankan gitu. mhm Bayangkan mhm misalnya 700 katakan misalnya defisit APBN itu, 2,8% setara dengan berapa ratus triliun gitu misalnya. mhm mhm. Bayangin berapa banyak program untuk masyarakat Mmm, yang jadinya nggak teralokasikan lagi. mhm. Kita efisiensi aja udah gimana ngos-ngosannya ini Iya sekarang gitu, bener, apalagi kalau sampai belanja tuh dikurangi. mhm Karena kan belanja kita tuh tiap tahun naik, karena memang mhm jumlah penduduk juga tiap tahun naik juga kan dan mhm kebutuhan meningkat. Belum lagi kalau misalnya ada berbagai macam dinamika global yang memaksa kita harus, lebih banyak ngeluarin duit, mhm baik itu subsidi energi, kita mhm keluarinnya atau mungkin ke subsidi lainnya gitu mhm sehingga harus lebih banyak uang dikeluarkan. Jadi banyak sekali yang harus dikorbankan kalau sampai defisit APBN ini diantisipasi dengan cara ngurangin belanja. Tapi mhm. kalau defisit APBN mau dicapai dengan cara kita ningkatin penerimaan negara Negara, tanpa harus mengorbankan belanja kita, mhm itu juga banyak tuh tantangannya. Karena mhm kalau mhm. penerimaan negara ditingkatkan berarti pajaknya dong yang harus ditingkatin. Pajak ditingkatin Betul, dengan cara apa? Apakah naikin tarif pajaknya, mhm atau memperluas basis pajaknya, mhm. atau, menambah sumber-sumber penerimaan non Negara pajak lainnya, lainnya gitu mhm misalnya, mhm which is berarti nambah penarikan dari masyarakat mhm gitu, mhm dari mhm. dunia usaha.
Sudah siap nggak tuh masyarakat kita nerima itu? Ah, Makanya kemarin aja mau PPN 12% naik langsung pada heboh ya. hebring kan? Betul Udah bener betul nggak gue betul. bahasanya hebring? Hebring bener. Lo yang mengikuti bahasa gue ya? Iya, Karena kayaknya lo nggak mungkin menggunakan kata hebring hebring itu kami. Gue anywhere kebayangnya else. apa ya untuk menyampaikan sebuah apa sesuatu yang Grande hiperbolis gitu, gitu ya. grande, hebring dah gitu. Hebring ya iya. Iya, Termasuk juga kan sebenarnya kita tahu, pemerintah tuh punya banyak program-program yang lagi dijalankan gitu ya. program strategis. Program-program strategis, program-program prioritas juga yang cukup banyak menelan, anggaran Ya, gitu ya. Let's say misalnya MBG gitu ya, MBG kan sebetulnya juga baru dijalankan tapi kan kita tahu karena mau jalan running seluruh Indonesia akhirnya juga biayanya juga nggak murah. Terus program prioritas apalagi ya? Pendidikan misalnya gitu ya, sekolah rakyat, sekolah rakyat gitu apa, ya. cek kesehatan gratis. Betul. Nah, gimana cara biar itu tuh enggak diomongin Iya, lagi? banyak kayaknya. Kayak strategis tuh banyak deh kayaknya, cuma nggak inget dan nggak kesebut jadinya. Apa-apa tadi? Gimana caranya biar enggak mengorbankan program-program itu gitu, karena kan program-program ini tuh juga baru di-initiate di pemerintahan sekarang Iya, ya, artinya juga kita belum menuai, apa tuh, menuai benihnya lah, belum 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 ya it's just, baru the mulai beginning, gitu iya, ya. iya. Gitu, makanya kayaknya sayang banget kalau harus dikorbankan Jadi gitu, gimana caranya apa, memangkas itu mewujudkan APBN defisit ini tidak ada lagi, mhm, tapi tidak mengorbankan program-program ini prior biar tetap terlaksana mhm, gitu. Nah itu makanya kalau misalnya program-program ini harus dikorbankan karena belanjanya jadinya berkurang, mhm, artinya kita kan jadinya nggak ngerasain tuh manfaat dari si program mhm, itu kan. Tapi kalau misalnya itu mau tetap dilaksanakan alias alokasi belanjanya nggak berkurang, mhm, berarti harus ada penerimaan yang ditambah. Penerimaan ini bentuknya mmm, apa? Ya selama ini kan penerimaan kita bentuknya dalam bentuk pajak dan juga, eee eee, non pajak gitu, ya, penerimaan bukan mhm, pajak. mhm, Tapi bisa juga dengan yang lain, dengan mmm, utang. Tapi mmm, masalahnya utang ini kan juga pada akhirnya harus dibayar, menimbulkan efek lainnya, iya, yaitu berapa besar utang yang harus kita tanggung untuk bisa mhm, menambal defisit APBN ini sampai nggak ada gitu. mhm Tapi mhm, sebenarnya dengan berutang pun kita tuh kalau mau dibilang APBN yang nggak defisit alias keseimbangan primer gitu mhm, istilahnya di Kemenq, mhm, tetep nggak baik gitu karena keseimbangan primer kita dijaga dengan cara berutang itu tadi gitu. mhm Jadi, mhm, gali lubang tutup lubang. Kalaupun nggak mau itu pakai utang, ya berarti penerimaannya dikurangi gitu. Jadi kayak mhm, the only way kita bisa, mewujudkan mmm, APBN nol defisit itu atau surplus, kayaknya dengan cara tanpa harus mengorbankan si program-program strategis ini, kayaknya dengan cara naikin pajak. Tapi kayaknya mmm, susah juga deh, karena nggak segampang itu naikin pajak. iya To be iya honest, iya iya, setiap kali Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak itu mau melakukan ekstensifikasi perpajakan gitu, mhm, itu, apa namanya, gelombang protesnya kencang banget, mau iya sekecil apapun itu gitu. iya Karena kan iya, sensitif banget tuh narik mmm, pajak tuh, apalagi kalau misalnya kondisi ekonomi tuh lagi nggak baik-baik aja. iya. Katakan sekarang banyak fenomena rojali rohana walaupun ekonomi kita tumbuh 5,12% gitu ya. Menurut laporan, Iya, menurut mmm, laporan. Tapi tetap aja masyarakat tuh yang ngerasa, eee, dia masih segini-gini aja mhm, akan sangat banyak, pergolakan tuh mhm ketika mau mhm dinaikin pajak. Jadi kayaknya agak susah deh. Gue juga mhm, cukup penasaran sih kenapa ya Pak Prabowo sampai, berani menyetuskan impian itu iya, bahwa APBN tuh bakal bisa surplus atau nol defisit mhm, di tahun 2027 7 ya atau atau 2028. 2028, eee, Sama-sama terkejutnya ketika gue mendengarkan Pak Prabowo bilang, "Kita ekonomi harus 8%." iya iya iya, Kaget tuh gua. dan itu juga digaungkannya di awal-awal tahun kan Iya, ya si bahkan 8% sebelum ini, sebelum sebelum jadi jadi presiden presiden masih ya, kampanye. eee,
Sama aja, kalau mau ke pengusaha juga sama aja sebenarnya. Pengusaha juga Mmm, kan bagian dari masyarakat gitu. betul. Kalau misalnya sampai pajak yang dinaikkan ke dunia usaha itu ternyata tidak sebanding sama kondisi dunia usaha saat itu, Mhm. ya jadinya beban dong. Iya iya Bukan iya iya. walaupun pajak ini tidak boleh dianggap sebagai beban karena ya dari kita untuk kita olah kita gitu, Mhm. tapi harus ketemu tuh titik equilibrium-nya, titik tengahnya di mana. Jangan sampai nanti pemerintah ugal-ugalan cari pajak padahal Mmm, dunia usaha tidak bisa survive juga survive gitu. gitu. Itu mah namanya bikin kacau balau negara jadinya. Salah satu cara yang mungkin juga jadi strategi adalah dengan menarik lebih banyak, apa ya, "sumbangan" Oh, dalam tanda kutip ya, karena ini bahasa yang disampaikan juga, dari BUMN. Nih katanya hmm. Pak Presiden bilang harusnya BUMN bisa menyumbang minimal $50 miliar, lima Hmm. puluh miliar US dollar. $50 miliar. Wow, ada mata uang baru $, miliar, USDM. Saking Banyaknya dan gue nggak kebayang itu duitnya nilai. juga kayak Iya. gimana ya bentuknya. Tapi 810 triliun rupiah gitu dari BUMN juga. Dengan begitu Kan katanya kata Pak Prabowo APBN nggak akan, mestinya kan. iya mestinya. Jadi kayak Hmm. ada harapan kan kayak ini sebenarnya mungkin BUMN bisa nih kasih sumbangan, eee eee, lebih banyak sama negara atau setoran apa ya, Tapi dalam kan bentuk apa ya? BUMN yang saat ini juga sudah di bawah Danantara juga nggak ngasih lagi ke APBN dividennya, cuma Mmm, beberapa persen doang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Pokoknya, apa namanya, yang tadinya dividen itu masuk ke kas negara sekarang tuh nggak lagi. Jadi mhm. dipegang sama Danantara, supaya duitnya ini bisa jadi, penggerak, investasi dan juga lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat gitu. I see. Tapi kalau yang dimaksud biar APBN nggak defisit mungkin secara nggak langsung kali ya. Mhm Jadi kayak biar APBN nggak defisit, BUMN nyumbang $50 miliar itu mhm tadi, mhm. kemudian itu akan, terimplementasi dalam bentuk lapangan pekerjaan misalnya, dan Mmm, kemudian banyak masyarakat akhirnya terangkat ekonominya, sehingga mmm, potensi penerimaan pajaknya pun makin lebih tinggi. besar Jadi nggak jadinya. langsung secara langsung, dipajekin dari Iya, BUMN langsung masuk ke APBN gitu betul, ya. Itu betul. kan mudah-mudahnya aja di dalam bayangan aku kayak, Bener. "Hey kamu Iya sih. perbankan," misalnya energi Heeh. dan segala macam bayar ke APBN, tapi nggak gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang mungkin terjadi kalau Eee eee, bukan strategi, goals itu bener-bener di-push selama 2 sampai 3 tahun ke depan gitu, yang emang bener-bener si defisit tuh harus 0% gitu. Apa yang mungkin dilakukan sama pemerintah yang paling possible? Gue melampaui apa yang ada dalam pikirannya Bu Sri Mulyani nih ceritanya, takut banget gua. Gimana dong? Apa Ya ya, kita kita ngeri banget pertanyaannya, ekonom aja nggak bisa jawab gua rasa nih. atau Tapi mungkin kemungkinan ya, maksudnya berarti possibility possibility-nya yang bisa gitu, other than si itu tadi pajak sih, ya apa tadi tadi. pertanyaannya sorry? Kalau emang Yang bener-bener udah dilakukan, pemerintah mau di-push. nge-push untuk si Heeh. defisit ini harus terjadi 0% dalam 2 sampai 3 tahun, Oke, apa apa yang harus possibility dilakukan? yang paling mungkin terjadi dilakukan sama Oke. negara gitu? Yang pasti negara harus menggenjot ekonomi saat ini Mmm, setinggi-tingginya. mhm Gimana cara menggenjot ekonomi itu? Bisa dengan cara mendatangkan investasi, kan sumber pertumbuhan ekonomi itu macam-macam, bisa mhm dari investasi, bisa dari perdagangan, mhm. bisa dari APBN, yang menjadi counter cyclical gitu misalnya. Terus atau, apa satu lagi tuh, konsumsi masyarakatnya digenjot gitu. Tingkatkan, ya Cuma ya. kan tidak semudah itu ya Mhm melakukan mhm. itu semua, kayaknya 2 3 tahun adalah waktu yang, Iya, Rojali Rohana aja impossible masih kayaknya untuk bisa melakukan itu semua. Walaupun dalam apa ya, kalau nggak salah tuh Kementerian Keuangan punya rencana besar ah hah, itu dalam ekstensifikasi pajaknya, lewat program reformasi pajak ini kayak ada sumber-sumber penerimaan pajak yang baru yang bisa mmm, digenjot gitu. mhm. Walaupun itu belum tahu apa. Sistem penerimaan negara tuh apa apa aja? Indicate Banyak, what indicates? ada dari cukai, ada dari pajak, Mmm, ada dari PNBP, ada apa lagi, ya itu.
Ya itu Oh bisa salah iya. satunya dengan meningkatkan kerjasama perdagangan antara Mhm, negara-negara itu. Kan mhm perdagangan mhm, ini pada akhirnya membuat kita bisa lebih banyak misalnya mhm, ekspornya mhm mungkin, mhm, ke negara-negara tersebut, mhm sehingga mhm, akhirnya meningkatkan, neraca dagang kita, mhm mhm surplusnya, mhm meningkatkan devisa kita, itu bisa ya, lari ke situ. iya iya, investasi Aduh dari panjang banget gua harus meng-breakdown itu semua jujur, bisa di-breakdown cuma kayak teknis banget guys. Cuma, nggak apa-apa biar ya tahu. bisa apa namanya, salah satunya itu lewat itu bahwa Mmm, si si penerimaan tuh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tuh harus digenjot iya, semaksimal mungkin si masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi ini gitu, iya nggak ada iya iya, there's no way out selain daripada itu, selain daripada, eee, kecuali lo mau ngutang, itu kan utang jalan pintas aja sebenarnya. That's why mhm, banyak orang yang apa ya, menggampangkan akhirnya kerjanya Kementerian Keuangan karena selama ini tuh lo cuma ngutang-ngutang doang gitu doang, sehingga bisa tetap berjalan nih mhm APBN negara mhm gitu. mhm mhm. Walaupun tidak sesederhana itu dalam implementasinya Mhm gue mhm yakin sih. mhm mhm. Termasuk juga, ya yang tadi yang, disampaikan juga sama Pak Prabowo untuk menarik, tambahan hutang lah ya di tahun 2025 rencananya. Apa efeknya ke masyarakat yang akan terjadi ketika mungkin negara apa ya, menarik hutang lagi dengan jumlah yang lumayan juga gitu? Oh rencana utang ya? Yang Ya 781 beban ke triliun. masyarakat nambah untuk bayar utang itu, karena kan utang ini harus dibayar sama uang kita juga. Mhm. Kak, kalaupun utang ini dibayar dengan utang, utang yang dibayar dengan utang itu juga akan dibayar dengan uang kita, yaitu pajak Mhm. atau penerimaan bukan pajak. Pokoknya penerimaan dari negara, kan negara ini semua digerakkan dari kita untuk kita oleh kita. Terus habis itu, eee, ketika dibilang berimbas mungkin, apa beban apa efeknya ke masyarakat, yaitu kita jadinya nambah, panjang nih untuk tenor atau mungkin masa kita Mmm. mencicil utang ini gitu. Mhm mhm mhm. Kalau, imbas ke harga sembako, enggak sih. Karena kan harga sembako itu bukan ditentukan dari berapa banyak utang yang kita, Mhm mhm. tarik juga gitu. Karena Kal juga kayak misalnya operasi pasar yang dilakukan untuk bisa menstabilkan harga pasar itu juga bukan bersumber dari utang itu juga gitu. Kalau misalnya karena negara kita jadi banyak hutang, terus akhirnya negara jadi nggak mau ngasih banyak subsidi gitu. Sorry gimana? Kalau misalnya karena negara kita banyak Banyak hutangnya utang? misalnya, habis gitu akhirnya kayak, ya udah deh kita kurangin pengeluaran negara dengan nggak ngasih banyak subsidi Oh gitu. maksudnya, negara tetap berutang tapi supaya bisa bayar utangnya, Heeh, jadi kita subsidinya ngurangin dikurangin subsidi. nih Bisa, misalnya, ya tapi kan? marah tuh semua orang. Ya kan? Harga Pertalite misalnya jadi 25.000 mau loh, atau 35.000 tanpa subsidi kan Iya, nilai keekonomiannya kalau nggak mostly salah energi ya? jauh dari itu. Iya Iya ya, energi, gas melon gas, tuh nggak ada lagi. kebayang dah. Atau subsidi lainnya juga pupuk bisa. Jadi Oh, kan pupuk itu subsidi, kalau pakai harga keekonomian nanti semua bahan baku mhm atau mhm, sembako yang berasal dari pupuk itu otomatis juga akan naik naik. harganya. Iya iya iya, gitu. Jadi mending utang apa enggak? Kita serahkan aja sama yang tentunya memahami Yang mengenai ini penting ya. kita berharap pemerintah tuh bisa, memaksimalkan potensi penerimaan Mmm, dari basis-basis pajak mungkin yang selama ini tuh masih masih banyak yang belum belum maksimal, tersentuh gitu. Karena kan mhm. katanya banyak nih orang-orang pajak-pajak orang kaya yang belum kesentuh, yang belum Betul ketarik. betul. Pajak-pajak barang mewah yang malah Mhm. jadinya ke-skip Iya, gitu kan ya, jangan gitu. tapi ekstensifikasinya ke masyarakat menengah bawah, tolonglah kita gaji aja susah naiknya, boro-boro dipajakin lagi. Benar benar benar, nggak mungkin kita punya Lamborghini dengan status Heeh, karyawan ini. Lamborghini-nya Lamborghini. Lamborghini centil ya, tapi, ya mudah-mudahan bisa jadi ya itu tadi kalau 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 sederhananya sebagai, masyarakat pada umumnya ya Mhm, berhutang untuk produktif gitu, meningkatkan investasi, lebih banyak lapangan kerja juga, nggak mengorbankan hal yang lain gitu, apalagi program-program, prioritas yang memang program esensial ya? iya program esensial yang memang memihak pada masyarakat kayak pendidikan, kesehatan masyarakat dan lain-lain gitu. Betul.